yang melakukan hubungan seks dengan dua pria sekaligus tepat di sebelah jasad putrinya yang baru berumur 5 tahun yang baru saja dibunuhnya oleh si ibu tersebut. Berita ini horor dan tragis, tapi ini asli dan bukan fiksi. Ini kejadiannya ada di Kecamatan Lembur, Situ Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 22 September 2019 sekitar jam 9. Halo sahabat YouTuber, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja dan terima kasih sudah klik video ini. Oke, kali ini saya ingin membagikan kisah yang pernah begitu viral di tahun 2019 akhir, September akhir maksudnya. Berita yang pernah sangat viral, di mana-mana dikupas, di mana-mana dibaca, yang seantero Indonesia tahu, tapi mungkin ada teman-teman yang belum tahu. Yaitu tentang seorang ibu yang melakukan hubungan seks dengan dua pria sekaligus tepat di sebelah jasad putrinya yang baru berumur 5 tahun yang baru saja dibunuhnya. Kisah berawal dari ditemukannya jenazah bocah umur 5 tahun oleh nelayan yang sedang mencari ikan di sungai Cimandiri, Desa Wangureja, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, jam 1 siang tanggal 22 September 2019. Saat itu gemparlah masyarakat sekitar sehingga polisi pun datang dan mengevakuasi jasad bocah yang nyangkut di batu-batu sungai tersebut. Lalu setelah diselidiki oleh polisi, ternyata adalah Nadia, gadis kecil umur 5 tahun, putri angkat dari Ibu Sri Rahayu 35 tahun dan Pak Hidayat 59 tahun, yang diangkat sejak si Nadia ini umur 2 tahun sampai saat umur 5 tahun dia meninggal. Jadi ikut Ibu Sri Rahayu ini dia sudah 3 tahun. Ibu Sri Rahayu sendiri dan Pak Hidayat punya anak kandung. Yang pertama sebut saja namanya Regi, umur 14 tahun, dan Selo umur 16 tahun. Mengetahui putrinya yang baru berumur 5 tahun meninggal dengan cara tragis seperti itu, tentu saja Ibu Rahayu sangat sedih, sangat syok dan histeris. Bahkan saat dimakamkan di pemakaman, Ibu Sri Rahayu ini menangis gulung kuming sejadi-jadinya. Dan saat jenazah diperiksa oleh dokter bilang bahwa si Nadia ini meninggal bukan karena terjatuh di sungai atau bukan karena tenggelam, tapi karena kekerasan pada dirinya. Di antaranya ada lebam dan bekas cekikan di leher dan juga luka pada kemaluan dan anus. Alias si Nadia ini sebelum meninggal dia adalah korban pencabulan atau perkosaan yang dilakukan oleh seseorang. Saat itu juga polisi langsung sibuk mencari siapa tersangkanya, selidik sana selidik sini. Tapi karena polisi kita itu cerdas, dia pasti sudah mengira-ngira siapa ya yang kemungkinan besar melakukan hal ini. Karena polisi kita itu pintar, jadi nggak pakai lama, selisih sekitar 1 atau 2 hari. Sekitar tanggal 24 si tersangkanya sudah ditangkap dan mengakui semua perbuatannya dengan jelas, gamblang, dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Sampai dengan rekonstruksi digelar pun mereka semua kooperatif. Ternyata tersangkanya adalah Ibu Yuyu alias ibu angkat si Nadia itu sendiri dan 2 kakak angkatnya si Regi dan Selo. Sedangkan kronologinya adalah seperti ini teman-teman. Jadi saat itu Nadia baru habis mandi dari kamar mandi, anduk masih melilit di tubuhnya. Lalu si Regi yang umur 14 tahun ini melihatnya dan langsung menerkamnya dan membawa ke kamar dan memerkaos si Nadia ini dengan tanpa ampun. Saat si Regi memerkaos Nadia, si kakak Selo yang umur 16 tahun ini melihat. Lalu setelah selesai si Regi, gantianlah si Selo memerkaos si Nadia. Saat si Selo yang umur 16 tahun ini memerkaos si Nadia, Ibu Sri Rahayu melihat dan langsung kalap dan marah, langsung memaki-maki dan memukul Nadia. Yang dipukul bukan Selonya, bukan anak, yang dipukul justru Nadia. Dipukul sana pukul sini, dan terakhir adalah
ditekan lehernya sampai Nadia meninggal. Saat Nadia sudah meninggal, mereka bertiga tepatnya, si Selo, Regi, dan Sri Rahayu ini melakukan hubungan badan di samping jasad Nadia yang sudah mulai mendingin. Dilakukan oleh ibu dan 2 anak kandung, teman-teman. Ini benar-benar sangat mengerikan. Lalu setelah mereka selesai berperang, mereka memakaikan baju ke Nadia, memakaikan sandal ke Nadia, memakaikan celana dalam, dan membopong mayat Nadia untuk dibuang ke Sungai Cimandiri yang tidak jauh dari rumah mereka. Hanya seperti menghanyutkan sampah saja. Mereka berharap dengan dipakaikan baju seperti itu, orang-orang yang menemukan jasadnya nanti akan mengira bahwa Nadia ini korban kecelakaan, terpleset lalu terhanyut di sungai. Jadi mereka supaya tidak dicurigai seperti itu. Tapi sekali lagi polisi kita ini kan pintar. Jadi dengan dalam waktu yang tidak lama mereka langsung ditangkap dan mengaku semua perbuatannya. Di depan Pak Kapolres Sukabumi, Ibu Sri Rahayu mengakui bahwa dia sudah berhubungan 3 kali dengan Selo yang anak umur 16 tahun dan 2 kali dengan Regi yang umur 14 tahun. Kenapa dengan Selo lebih sering melakukan hubungan badan? Karena Selo lebih besar katanya. Nggak tahu ini besar apanya, besar burungnya atau besar orangnya ya. Kok sampai melakukan hubungan badan dengan anak-anaknya? Karena alasannya adalah suaminya Pak Hidayat umurnya sudah tua dan sudah tidak lagi mampu memberi dia nafkah batin yang cukup. Gila kan teman-teman? Sedangkan si Selo dan si Regi ini alasannya kenapa sampai memerkosa Nadia, karena mereka terlalu dan sangat hobi nonton film yang pemeran utamanya adalah kakek Sugiono dan perempuan-perempuan seksi. Tahu kan maksudnya? Jadi saat Pak polisi menanyai si Regi yang umur 14 tahun ini apakah Nadia menangis saat diperkosa? Regi bilang Nadia tidak menangis. Kenapa? Karena sudah terlalu sering mereka memperlakukan Nadia seperti itu. Dan yang lebih mirisnya adalah mereka tidak hanya memerkaos tapi juga menyodomi. Bayangkan, Nadia umur 5 tahun, masih sangat kecil. Organ reproduksinya ini belum siap untuk menerima perlakuan seperti itu. Jadi dipastikan anak itu sangat kesakitan. Tidak dijelaskan sejak umur berapa Nadia diperlakukan seperti itu, tapi yang jelas kemaluan dan anus bocah itu luka dan rusak. Lalu Pengadilan Negeri Sukabumi, Jawa Barat pun menggelar sidang demi sidang, dan sidang vonis pada tanggal 12 bulan Maret 2020, hakim menjatuhkan vonis 13 tahun penjara kepada Ibu Sri Rahayu. Ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang 17 tahun. Dan hukuman 7 tahun 6 bulan penjara untuk anak yang umur 16 tahun ditambah pelatihan kerja selama 10 bulan. Sedangkan RD yang anak umur 14 tahun divonis pelatihan kerja selama 1 tahun di Panti Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum atau PSRABH Cilengsi Bogor selama 1 tahun. Jadi untuk teman-teman remaja yang suka nonton itu film kakek Sugiono, sebaiknya jangan berpikir 1000 kali kalau mau melampiaskan hasratnya pada orang-orang di sekitar. Sebaiknya pakailah yang aman, misalkan supaya nggak bersangkutan dengan hukum dan bersangkutan dengan muka dengan malu, nih pakailah sabun, atau kalau nggak punya sabun rinso lah, atau yang lebih murah lagi Daya begitu. Oh sama, dan nggak akan bersangkut dengan hukum apapun, nggak akan ada yang dirugikan, paling kalian cuma dosa aja. Sedangkan orang yang wanita yang nggak bisa menahan hasratnya karena suaminya udah tua atau karena alasan dan lain-lain alasan, daripada mempermalukan diri sendiri seperti itu dan membuat orang lain menjadi korban, alangkah baiknya lampiaskan dengan misalkan pare, gerigil begitu, atau misalkan dengan terong atau timun atau pisang, kan banyak kata
tahu sex toys banyak dijual secara online. Teman-teman ingat, sex toys banyak dijual secara online di mana-mana, ada yang murah, ada yang mahal. Itu katanya sini kita Mirjani begitu. Kan seperti itu nggak akan ada yang dirugikan. Pertama, hanya merugikan diri sendiri dan nggak akan kena sanksi hukum apapun kecuali sanksi dari Yang Maha Kuasa.